Pemirsa, di tengah arus globalisasi seperti saat ini, ternyata masih banyak anak bangsa yang belum dapat menjangkau sarana pendidikan yang memadai. Hal ini lantas memunculkan kepedulian dari berbagai pihak dalam mencari solusi alternatif untuk membantu dunia pendidikan bagi anak negeri. Seperti halnya rumah pintar yang didirikan di perkebunan Begerpang, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak hanya untuk pelajar, masyarakat umum juga bisa berdaya di berbagai sentra yang ada di rumah pintar ini. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda berkenalan dengan salah satu penanggung jawab rumah pintar ini dan membahasnya lebih dalam. Untuk itu, ikuti terus Lasar Budi. Banyak cara dilakukan berbagai pihak dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan anak bangsa. Salah satunya adalah dengan mendirikan rumah pintar seperti ini. Rumah pintar atau Rumpin yang terletak di perkebunan Begerpang, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang ini didirikan oleh PT PP London Sumatera melalui Yayasan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Rumpin ini merupakan sarana edukasi yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan masyarakat di area perkebunan. Masyarakat dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada di sini. Salah satunya di sentra buku. Tempat ini merupakan salah satu pojok yang menyedot banyak pengunjung. Sentra ini menyediakan sekitar 5.000 buku bacaan, mulai dari ensiklopedia hingga novel. Tak hanya sentra buku, sentra komputer juga ramai peminat. Pengunjung tak hanya bebas mengakses komputer dan internet. Di sini mereka juga mendapat kursus komputer secara gratis. Ya pemirsa, saat ini sudah bersama saya Bapak Syamsul Bahri selaku CDO North Sumatera PT PP London Sumatera. Halo Bapak, Ya. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Pak, dari tadi saya masuk ini saya ngerasa, wah ini rumah pintarnya bagus sekali konsepnya seperti itu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak sebenarnya rumah pintar ini? Ya, rumah pintar ini sebenarnya konsepnya ini memang dibuat sebagai tempat inspirasi bagi anak-anak kita, ya, khususnya bagi anak masyarakat dan anak-anak kita yang ada di dalam kebun kita ini. Nah, rumah pintar ini konsepnya ini ada 5, ada konsep seperti kita lihat di ruangan sentra buku ini, juga ada sentra komputer, juga ada sentra audiovisual, ada sentra bermain dan ada sentra karya untuk pengrajin. Nah, konsep-konsep inilah yang tentunya kita coba untuk menawarkan kepada anak-anak kita dan masyarakat sekitar bagaimana mereka bisa melihat bagaimana rumah pintar itu bermanfaat bagi anak-anak kita dan masyarakat sekitar. Nah Pak, saya penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi berdirinya rumah pintar di khususnya daerah Begerpang ini Pak? Kebetulan kebun kita ini kan kebun yang tertua, ya, yang dibangun tahun 1906. Latar belakang dari berdirinya rumah pintar ini adalah merupakan inisiasi dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden pada waktu itu. Kita melihat bahwa anak-anak yang ada di kebun dan masyarakat di sekitar ini kemungkinan sangat sedikit sekali mendapat sentuhan pendidikan, khususnya bagi masyarakat dan anak karyawan kita yang tinggal di sebuah perkebunan. Karena pendidikan non formal itu jarang sekali kita dapatkan untuk anak-anak kita. Sehingga perlu pemikiran kita, rumah pintar ini didirikan untuk membantu anak-anak masyarakat kita dan anak-anak karyawan kita agar mereka mendapat tambahan pendidikan di luar pendidikan formal, ya, yang selama ini mungkin mereka mendapat pendidikan di sekolah. Tapi dengan adanya rumah pintar kita dirikan, kita harapkan mereka akan dapat tambahan pendidikan. Aktivitas apa saja sih Pak yang bisa dilakukan di rumah pintar ini sendiri? Aktivitas yang kita lakukan di rumah pintar ini, kita ada kegiatan seperti sentra buku. Di sentra buku ini kita mencoba untuk mengenalkan bagi anak-anak kita tentang bagaimana manfaat dan keuntungan dalam
kita rajin membaca, sehingga apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu bisa lebih memahami manfaat membaca itu sendiri. Sehingga di sentra buku ini kita lengkapi dengan buku-buku yang mengandung pendidikan tentang pertanian, kesehatan, dan juga tentang ilmu bisnis. Di sentra bermain, anak-anak dari perkebunan Begerpang ini bisa memainkan aneka permainan yang berstandar APE atau alat pendidikan edukatif. Mereka tak sekedar bermain, karena para tutor yang ada di Rumpin ini memandu mereka dalam bermain sambil belajar. Nah, ini untuk sentra buku. Ya. Sentra lainnya seperti apa, Pak? Di Ada apa lagi? sentra komputer juga ada. Ya, kita di sana memperkenalkan bagi anak-anak masyarakat kita dan adik-adik kita yang ada di sekolah maupun anak-anak karyawan kita ini. Sentra komputer ini juga kita kenalkan sebagai bagaimana mereka bisa memahami mengoperasionalkan komputer. Yang kita tahu juga namanya di daerah pedesaan mungkin yang namanya akses IT itu Jauh mungkin, dari jangkauan mereka ya, seperti itu ya, Pak. dan Ya? mereka juga mungkin belum begitu paham bagaimana tentang memahami menggunakan komputer. Nah, oleh karena itu kita siapkan juga di sentra komputer ini untuk bagi mereka yang bisa dan mau belajar tentang masalah komputer. Kemudian untuk di sentra audiovisual, ini juga ada sebuah sentra yang kegiatannya di sana mereka bisa mengolah kemampuannya untuk umpamanya seni suara, kemudian ada kemampuan seni musiknya, kemudian juga dia bisa ya menonton dengan film-film budaya, film-film pendidikan yang juga kita bisa putar di sentra audio itu. Nah, kemudian di sentra Kria itu ada juga kegiatan bagi masyarakat ibu-ibu yang punya kreatif, ya kreativitas mereka dalam mengembangkan ilmu mereka yang mungkin selama ini tidak tahu kemana menyalurkan bakat mereka. Tapi dengan ada sentra Kria ini, ibu-ibu sekitar kebun maupun karyawan kita, mereka bisa menciptakan kreasi mereka. Ada yang membuat kue, ada yang menjahit, ya, ada yang membuat rajutan. Artinya mereka ya saling membagi kemampuan mereka dan ilmu mereka demi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi keberadaan rumah pintar ini ya tentunya kalau kita lihat sangat complicated. Ada segi pendidikan, bermain, ya, kemudian ada kreasi. Semua itu kita persiapkan buat masyarakat kita di kebun, karyawan kita di kebun, dan juga tentunya masyarakat kita di sekitar kebun yang ada di Kecamatan Bangun Purba ini. Nah, apakah semua kegiatan di sentra ini mereka dapatkan secara cuma-cuma, Pak? Oh iya tentu, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab kita bagi masyarakat sekitar kebun kita dan juga bagi karyawan kita. Karena ya tanggung jawab perusahaan itu tidak saja harus mengelola kebunnya, tapi juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Bagaimana keberadaan perusahaan itu benar-benar bermanfaat. Jadi tentunya keberadaan rumah pintar ini kita persembahkan buat masyarakat sekitar dan karyawan ya secara cuma-cuma. Mereka datang ke rumah pintar ini untuk bisa menikmati fasilitas yang ada dengan didampingi tutor-tutor kita, sehingga ya mereka begitu memiliki rumah pintar ini ya artinya rumah pintar ini ya buat mereka dan milik mereka gitu ya, sehingga mereka sangat-sangat enjoy dengan adanya rumah pintar ini, sehingga mereka bisa manfaatkan sebesar-besarnya keberadaan rumah pintar ini demi untuk kemajuan mereka sendiri. Oh, seperti itu. Baik, Pak Samsul, semakin menarik perbincangan Ya. kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan di Rumah Pintar? Berikut liputannya. Rumah pintar semakin berkembang. Salah satu perkembangannya ada di sentra Kria. Di sini biasanya masyarakat diberi berbagai macam pelatihan, mulai dari membuat kue, menjahit, dan membuat berbagai benda dari lidi sawit yang melimpah di area perkebunan ini. Belakangan Rumpin ini fokus melatih masyarakat dalam membuat piring dari lidi sawit. Mereka yang sudah terlatih
malah bisa menjadikan kegiatan ini sebagai pemasukan tambahan bagi keluarga. Selain memberikan pelatihan di Rumpin, pelatihan kreasi lidi sawit ini juga merambah ke tempat-tempat lain. Salah satunya di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ibu-ibu dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Biru-Biru dilatih selama 5 hari dalam membuat kerajinan piring lidi sawit ini. PT PP London Sumatera tidak saja concern terhadap pendidikan, karena mereka juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah layanan posyandu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kesehatan. Pelayanan yang diberikan terkait pemberian imunisasi hingga pengobatan umum. Nah Pak, saya penasaran dengan sentra kria. Saya ingin mendalami lagi nih Pak, kisah tentang sentra kria ini seperti apa saja Pak? Tadi ada membuat kue dan segala macam kegiatannya. Apa lagi nih Pak? Ya, kebetulan sentra kria ini sekarang kita kembangkan fokus kepada tentang pengelolaan sumber daya alam. Kebetulan kita ini sebuah perkebunan kelapa sawit yang tentunya di sana banyak sekali manfaat bagi kehidupan masyarakat dan karyawan kita. Ya terus terang sekarang kita mengembangkan dari potensinya kelapa sawit itu dari limbahnya, di mana kita sekarang sedang mencoba menggalakkan yang namanya pengrajin lidi kelapa sawit. Jadi lidi kelapa sawit itu kita kembangkan untuk kerajinan masyarakat yang juga merupakan sebuah potensi ekonominya masyarakat, di mana mereka bisa membuat kerajinan seperti membuat piring dari lidi kelapa sawit, kemudian membuat anyaman ya keranjang, bakul ya yang bisa mereka ciptakan lah dari lidi kelapa sawit itu, sehingga betul-betul ya kemanfaatan daripada sumber daya lokal itu kita coba gerakkan melalui Rumah Pintar ini. Sepanjang memang masyarakatnya punya kemampuan, kita siap untuk memfasilitasi itu. Nah sasarannya siapa nih Pak yang beraktivitas di sentra kria ini sendiri? Sebenarnya sasarannya itu untuk semua, bagi yang ingin mengembangkan potensinya dan kreativitasnya ya silakan monggo datang ke Rumah Pintar ini ya, terutama bagi masyarakat kita sekitar, kemudian juga karyawan kita di sini ya. Nah ini tentunya kalau memang mereka ingin mengembangkan kreativitasnya dan ingin mencoba untuk berbuat dalam hal mendapatkan potensi lokal yang bisa menjadi sektor ekonomi, ya kenapa tidak, ya silakan ya bisa saja untuk datang ke Rumah Pintar itu. Nah dari ibu-ibu sendiri nih Pak yang menganyam lidi kelapa sawit menjadi piring, ini sudah dijadikan mata pencarian bagi mereka atau sudah menghasilkan Pak? Ya kebetulan ini kita coba menjadi sebuah sampingan bagi mata pencariannya mereka, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai punya pasar. Dan bahkan mereka banyak sudah mengisi pasar-pasar ini ke luar daripada Sumatera Utara. Keluar di daerah mana saja Pak? Ada di Jawa, ada juga di Banda Aceh. Yang kita tahu mungkin sekarang ini ya pengembangan lidi kelapa sawit ini sudah menjadi tren sebuah kolaborasi antara pengrajin piring lidi kelapa sawit dengan kuliner. Kulinernya Jadi, Pak pasarnya sangat menjanjikan sebenarnya itu. Selain Rumah Pintar, di kawasan Begerpang ini juga terdapat hutan lindung. Hutan cantik ini sengaja dilestarikan untuk menjaga tanaman, aneka satwa, dan area tangkapan air di area perkebunan. Jika beruntung, di hutan lindung ini kita bisa menjumpai beberapa satwa yang masih dijaga, seperti ular, kera, burung, dan lainnya. Baik, kita kembali lagi nih Pak ke Rumah Pintar. Selain di Begerpang, kira-kira di mana lagi Pak dibuat Rumah Pintar ini? Nah, Rumah Pintar ini di samping yang ada di Begerpang ini, yang pertama kali kita dirikan, juga ada di sebuah kabupaten seperti di Kabupaten Langkat, ada juga di Kabupaten Batubara, ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Intinya Rumah Pintar yang kita dirikan di Sumatera Utara ini ada 4. Ada empat. Dan semua pengelolaannya sama dengan yang ada di Begerpang ini. Juga kebutuhannya sama untuk menunjang masyarakat dan anak-anak karyawan kita di sini. Nah lantas
sinerginya nih Pak antara rumah pintar yang ada di Begerpang, kemudian yang ada di Langkat, kemudian ada yang di daerah lain itu seperti apa Pak? Ya, sinerginya kita tetap bersinergi dengan pihak masyarakat sekitar dan juga pemerintah setempat. Nah, kita kalau kegiatan kemasyarakatan seperti kita di sini selalu kita bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu kita di sini di Kabupaten Deli Serdang. Kalau kita juga ada di Kabupaten Batubara itu bekerjasama dengan pihak Disperindo Kapnya Batubara, yang di sana itu kita melakukan kegiatan untuk masyarakat di samping ya pengelolaan sumber daya manusianya seperti membuat kerajinan. Nah, seperti di sini kita juga ada pengrajin lidi kelapa sawit. Kalau juga di Batubara itu juga ada pengrajin seperti pembuatan sepatu, pembuatan tas. Nah, itu kita lakukan bersama dengan pihak pemerintah. Nah Pak, setelah adanya Rumpin ini, apa sih pengaruhnya terhadap masyarakat? Mungkin dulu sebelum ada Rumpin dan sekarang sudah ada Rumpin. Seperti apa kehidupan masyarakat saat ini? Sangat-sangat membantu bagi masyarakat kita, khususnya bagi anak karyawan kita. Yang tadinya mungkin anak-anak ini belum begitu memahami bagaimana manfaat tentang masalah membaca. Kemudian bagaimana tentang memahami apa itu tentang pendidikan komputer. Kemudian bagaimana untuk menyatukan anak-anak ini dalam satu visi bermain. Kemudian bagaimana juga masyarakatnya itu bisa menciptakan sebuah karya. Nah, dengan adanya rumah pintar ini, mereka sekarang sudah mulai memahami begitu besar arti keberadaan rumah pintar ini bagi mereka. Sehingga pada saat kita buka, ini masyarakat sangat antusias untuk bagaimana bisa memahami tentang apa arti pendidikan dan ilmu itu. Nah, kita di sini karena pendidikan non formal yang kita ciptakan, sehingga anak-anak dan masyarakat sekitar pada saat pulang jam sekolah, mereka berduyun-duyun datang ke rumah pintar ini. Mereka bisa akhirnya menggunakan fasilitas yang ada. Mereka bisa menyelesaikan semua yang terkait dengan masalah tanggung jawabnya di sekolah, seperti mengerjakan PR-PR, mereka bisa lakukan di rumah pintar. Jadi selalu ramai di sini Ya, Pak ya? karena di sini ada tersedia buku, tersedia komputer yang mereka juga bisa manfaatkan sebagai mengisi kebutuhan dia untuk menambah jam-jam pendidikan di sekolah. Sehingga ini sangat membantu bagi mereka. Dan pengunjung kita di rumah pintar ini setiap bulannya ini meningkat dan Selalu meningkat. Dan kita sekarang sudah mendapatkan satu data yang akurat bahwa setiap bulan itu tidak kurang dari 500 sampai 600 pengunjung setiap bulannya. Kebetulan pula kita ini mendapat support dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yang begitu banyak memiliki perhatian terhadap keberadaan rumah pintar ini. Sehingga ya sangat membantu sih bagi pemerintah, karena tidaklah mungkin pemerintah itu bisa membuat atau menjangkau seluruh desa yang ada di kabupaten. Dengan adanya kita ini, mereka sangat berterima kasih tentunya dan membantu kita dan mensupport kita untuk juga bisa membuat masyarakat sekitar begitu antusias untuk kiranya mendapatkan pendidikan tambahan di luar daripada jam sekolah mereka. Baik Pak Samsul, menarik. Kita tunda kembali perbincangan kita dan kita akan tanya seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat dari Rumpin ini. Ya pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan Rumpin? Berikut liputannya. Rumpin itu luar biasa ya, mengajarkan anak dari SD, TK, SD, SMP sampai SMA, belajar tari, membaca, serta komputer juga. Dan itu nggak dipungut biaya apapun. Oh, bagi masyarakat di sini kan boleh kan membaca buku yang ada di situ, boleh masuk. Ah, itulah lumayan kan bisa membaca buku-buku yang ada di dalam. Manfaat untuk anak saya, dia tahu apa aja yang di dalam gitu. Tambah kreatif lah dia di rumah. Makin ditambah aja lah fasilitas yang ada di Rumpin biar tambah enak anak-anak bermain. Sawit lidi ini kan di sini hasil bahan-bahan yang terbuang, tidak terpakai. Kan sayang nggak kita gunakan. Nah itulah makanya kita bikin pelatihan-pelatihan itu menjadi sumber penghasilan dari ibu-ibu rumah tangga untuk membantu keluarga lah.
Seperti apa program ke depan yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, kita ke depan ini akan mencoba untuk mengembangkan dari sisi keberadaan rumah pintar ini dengan meningkatkan kembali bagaimana rumah pintar ini menjadi sebuah model buat masyarakat kita di sekitar. Kemudian rumah pintar ini akan coba kita kerjasamakan nantinya agar bisa memiliki sebuah program juga tentang program internet masuk desa yang berada di rumah pintar untuk menjangkau bagaimana rumah pintar ini nantinya bisa memiliki sebuah internet yang dibutuhkan oleh masyarakat dan adik-adik kita sekolah yang ada di sekitar rumah pintar ini, sehingga mereka bisa melihat dunia bagaimana tentang pendidikan yang begitu pesat sekarang ini, apalagi dengan persaingan yang begitu ketat ya. Tentunya kita berharap dari keberadaan rumah pintar ini akan mendapat support yang lebih lagi, baik dari keberadaannya oleh pemerintah maupun juga dari pihak perusahaan sendiri, sehingga keberadaan rumah pintar ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan kita berharap program-program ke depan ini akan bisa terwujud ya, sehingga apalagi sekarang ini kita ingin menggalakkan yang namanya industri kreatif ya, yang sekarang ini sedang digaungkan oleh pemerintah, dan kita di sini ada sentra krea. Mudah-mudahan industri kreatif ini yang kita sekarang sedang galakkan dengan mengelola sumber daya alam yang ada di lokal sebagai bukti bahwa kita siap untuk mengembangkan keberadaan rumah pintar ini bersama masyarakat. Nah Pak, pesannya untuk seluruh masyarakat yang ada di desa ataupun perkebunan Begerpang ini sendiri seperti apa Pak? Ya, kami dari pengelola rumah pintar yang ada di PT London Sumatera Indonesia Tbk, kami berpesan kiranya masyarakat yang ada di sekitar rumah pintar ini, baik yang ada di kebun maupun yang ada di Kecamatan Bangun Purba, marilah kita manfaatkan keberadaan rumah pintar ini agar rumah pintar ini dapat benar-benar menjadi soko guru sebagai jendela rumah bagi pendidikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti tidak terbelakang. Karena kita tahu persaingan global yang kita rasakan sekarang ini cukup begitu sangat mempengaruhi, sehingga pesan dan kiranya untuk masyarakat sekitar bisa kiranya bersama-sama untuk menjaga dan mengisi keberadaan rumah pintar ini agar rumah pintar ini benar-benar bermanfaat bagi mereka. Baik Bapak, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga kegiatan dari Rumah Pintar ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Sukses terus untuk Bapak Syamsul dan Rumah Pintar. Ya, terima kasih. Ya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Rumah Pintar bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh